Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini saya akan membacakan kelanjutan cerita sebelumnya. Gak usah berlama-lama lagi, mari kita simak alur ceritanya. Entah apa yang direncanakan Roro. Mengapa dia begitu bahagia melihat Ferdi dan keluarga yang kembali? Siapa perempuan ini? Bukannya bersyukur karena kehadirannya diterima dengan baik, ia malah mempunyai niat jahat. Malam itu juga di tengah hujan yang tak kunjung reda, Ferdi Sambo dan Raihan putranya menggali makam Pak Karto di lokasi yang tidak jauh dari rumahnya. Namun saat ayah dan anak itu sedang sibuk menggali tanah, tiba-tiba entah dari mana datangnya seekor kucing hitam melompat melangkahi jasad Pak Karto yang setelah dikapani, dibungkus kantong jenazah, tergeletak di pinggir galian. Bersamaan dengan itu terdengar suara petir tunggal menggelegar di atas langit, diiringi cahaya kilat bersautan. Kejadian itu menguak mitos yang telah turun-menurun. Masyarakat percaya jika ada mayat yang tidak sengaja dilangkahi oleh seekor kucing hitam, maka arwah mayat tersebut akan bangkit lagi. Arwah itu juga nantinya akan dikuasai oleh roh jahat yang berada di dalam kucing hitam tersebut. Hus, hus, Centika mengusir kucing tersebut. Kucing itu berlalu sambil mengeong. Matanya yang biru terpancar cahaya lampu, membuat nuansa mistis malam itu terasa semakin pekat. Hujan semakin deras, cahaya kilat berkelebat cepat di atas langit, seolah menjadi penghantar kepergian Pak Karto menuju alam keabadian. Sementara itu, penggalian makam masih terus dilakukan, walau harus berpacu dengan derasnya hujan turun. Air yang masuk ke dalam liang kubur membuat Ferdi dan Raihan harus bergantian mengurasnya. Setelah dirasa cukup, penggalian dihentikan dan jenazah Pak Karto segera dikebumikan dalam keadaan darurat. Satu persatu cangkul diayunkan untuk menimbun. Injakan demi injakan dilakukan untuk memadat tanah. Pertemuan singkat bersama Pak Karto menyisakan banyak kenangan yang tak terlupakan. Kini ia telah pergi kembali ke tempat asalnya, hanya menyisakan nama yang tertera di batu nisan. Malam itu terasa sangat panjang dan melelahkan. Setelah selesai melaksanakan pemakaman Pak Karto, Ferdi dan keluarga kembali ke rumahnya. Tubuh yang dingin akibat semalaman diguyur hujan, ditambah lagi aktivitas penguburan jenazah Pak Karto, membuat mereka merasakan kelelahan. Setelah selesai membersihkan tubuh, semuanya tertidur pulas melewati malam untuk memberi jeda pada raga yang lelah. Namun ternyata keesokan harinya, Raihan dan Luna mempunyai pandangan yang berbeda pada Mbak Roro. Mereka menaruh kecurigaan dan berencana ingin mencari informasi tentang perempuan itu. Keduanya mencari celah untuk masuk ke kabin bawah tanah. Barangkali di sana ada sesuatu yang bisa menjadi petunjuk. Benar saja, kakak beradik itu menemukan kamar rahasia yang seluruh sudutnya hangus terbakar. Sepertinya ruangan persegi 4 ini pernah mengalami kebakaran. Saat berada di ruang itu, Luna menemukan sebuah notebook seperti diari. Ia pun membuka dan membacanya. Di halaman awal buku tertulis Arumi. Mungkin itu adalah nama pemiliknya. Di dalam buku itu tertulis kisah Arumi yang begitu memprihatinkan. Arumi yang kala itu baru berusia 15 tahun mengalami nasib yang tidak mengenakan. Ia harus menanggung aib atas perbuatan ayah tirinya
Setiap malam Arumi disiksa, kemudian dipaksa melayani nafsu bejatnya. Ironisnya perbuatan ini dilakukan bersamaan dengan ibunya secara bergantian. Seakan tak mampu untuk melawan, keduanya hanya bisa pasrah. Kejadian itu berlangsung bertahun-tahun lamanya, hingga pada suatu hari Arumi mengandung benih cinta yang tidak diinginkan itu. Perut yang lama-kelamaan semakin membesar membuat warga mulai curiga kepadanya. Karena takut kesialan itu akan membawa bencana, masyarakat akhirnya meminta seluruh anggota keluarga agar segera pergi dari desanya. Mereka pun pergi ke dalam hutan yang jauh dari pemukiman dan tinggal di rumah kosong yang bernuansa klasik, lengkap dengan miniatur kuno. Hunian itu saat ini ditempati oleh keluarga Ferdi Sambo. Beredar kabar konon katanya rumah tersebut dahulunya adalah milik menir Belanda. Setelah semua kejadian itu berlalu, Arumi masih juga belum bisa memperoleh kebahagiaan. Hingga suatu hari, ibu dan anak itu sudah tidak sanggup lagi menahan perbuatan nista sang ayah tiri. Mereka ingin memberontak dan menghabisinya, tapi selalu gagal. Menyadari bahwa istri dan anak tirinya akan memberontak, pria bertubuh tinggi besar sering memakai baju kemeja putih dan mabuk-mabukan itu memberi perlawanan. Niat hati hanya untuk menggertak dan menakut-nakuti saja. Namun akibat pengaruh minuman, ia sampai tega menghabisi wanita yang selama ini mengandung anaknya sendiri. Kejadian itu bermula. Tok, tok, tok. Roro, buka pintunya, teriak sang suami di balik pintu. Sepertinya ia baru saja pulang dari rumah teman-teman maksiatnya. Roro membuka pintu. Saat itu pula tercium aroma minuman keras. Sepertinya sang suami pulang dalam keadaan mabuk. Melihat kondisi yang sempoyongan itu, Roro dan Arumi berencana memberikan perlawanan, mengambil kesempatan dari situasi tersebut. Saat sang suami ingin meminta jatah, dari sanalah kejadian tragis itu bermula. Cukup Herman, aku sudah tidak sanggup menerima perlakuan iblismu, adik Roro dengan suara lantang. Di tangannya terdapat sebuah belati yang telah siap untuk menikam. Oh ya? Jadi sekarang kalian ingin melawan? Baik, akan aku ladeni permainan kalian. Dasar wanita pelacur, cercah Herman. Seketika itu pula Roro naik pitam. Ia murka saat mendengar ucapan Herman yang mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pelacur. Biadab kamu Herman, teriak Roro sembari mengayunkan belati. Herman yang sudah terbiasa hidup di dalam pergaulan keras tentu sangat mudah menghindari walau harus menerima goresan karena merebut secara paksa belati itu. Ia pun kemudian menyeret Roro ke dalam kabin bawah tanah dan mengikatnya di tiang. Saat Herman berjibaku menghukum istrinya, tiba-tiba sebuah pukulan benda tumpul mendarat dengan sempurna di punggungnya. Akibat hantaman benda keras itu, ia pun terjatuh ke lantai. Melihat sang ayah tiri tergeletak tak berdaya, Arumi segera menghampiri Roro untuk membebaskannya. Namun ternyata pukulan itu tidak berarti apa-apa bagi Herman. Jiwa yang telah dirasuki iblis akibat pengaruh minuman keras membuat amarahnya semakin menjadi-jadi. Tidak puas jika hanya menghukumi istrinya saja, ia kemudian mencekam rambut Arumi. Perlakuan sama dilakukannya terhadap perempuan yang tengah hamil tua anaknya sendiri. Ibu dan anak itu diikat di tiang kabin dan disirami dengan minyak tanah. Ironisnya, kedua wanita yang selama ini menjadi pelampias hawa nafsunya dibakar hidup-hidup. Teriakan histeris,
ibu dan anak itu tidak ia hiraukan. Bahkan bau daging yang mulai terbakar api seolah menjadi aroma masakan yang lezat. "Ya Tuhan, mengerikan sekali," ujar Luna yang membaca isi buku tersebut. Jika benar demikian, berarti Mbak Roro sudah meninggal," jelas Rehan. "Sebentar, kakak akan melanjutkan membacanya kembali," ucap Luna dengan pandangan mata tak berpaling dari buku tersebut. Rehan mengangguk dan mempersilahkan Luna untuk membaca kelanjutan isi buku tersebut. Namun ternyata Roro mampu menyelamatkan diri dari kejadian tragis itu, tapi tidak dengan Arumi. Perempuan itu harus tewas mengenaskan dengan cara terpanggang. "Ah!" teriak Roro sambil mengayunkan belati berukuran raksasa. Herman yang sedang menikmati kepergian istrinya di dalam kobaran api terkejut mendapatkan serangan yang secara tiba-tiba itu. Bak orang kesetanan, Roro merajam belatinya membabi buta. Bahkan saat Herman tidak lagi berniat napas, ia masih saja menyerangnya. "Rasa sakit itu perih, Herman," adik Roro sembari memotong-motong tubuh suaminya seperti daging cincang. Seluruh tubuh Roro basah, bermandikan darah. Ia kemudian membakar daging Herman dan memakannya. Wanita itu benar-benar kerasukan setan. Perilakunya yang buas dan beringas mencerminkan bahwa dirinya kini sedang dikuasai oleh roh jahat. Herman pun meninggal dunia tanpa menyisakan sedikit pun dagingnya. Bahkan tulang-tulang juga ikut menjadi abu. Seketika itu pula buku yang dipegang Luna terlepas dari genggaman. Ia bergidik tak kalah mengetahui kisah mengerikan tentang Mbok Roro. Prang! Bersamaan dengan terjatuhnya buku tersebut, sebuah kaset DVD berwarna putih menggelinding di lantai. Rehan mengambilnya dan mendapatkan tulisan di kaset tersebut. Namun saat ia sedang memeriksa kaset tersebut, Luna memanggilnya. "Rey, coba kau lihat ini," ujar Luna sembari menunjukkan bagian akhir buku kecil itu. Terlihat sebuah tulisan Jawa kuno. "Cukup, Luna, jangan kau lanjutkan lagi. Rey sudah kuat," ujar Rehan. Luna pun menghentikan bacaannya. Sama seperti Rehan, sebenarnya ia juga tidak kuat lagi untuk meneruskan membaca kisah di dalam buku tersebut. "Tapi kakak bisa membaca tulisan Jawa, Rey," jelas Luna. "Jangan, kakak jangan pernah membaca kalimat itu," tegas Rehan dengan wajah khawatir. Rehan telah melarang Luna agar tidak membaca kalimat itu. Namun, karena rasa penasaran, ia akhirnya membacanya. "Lingsing wengi iso ora sabar, disawang dening weweyangan kangen ati, insun nibali sirah asale saka weweyangan, yesiro teko wenehene tondo," yang artinya larut malam masih tidak sabar, terganggu oleh bayangan rindu hati. Saya memanggil Anda untuk datang dari bayangan. Jika Anda datang, berilah petanda. Begitulah kalimat Jawa tersebut. Roro yang berada di dekat kuburan di bawah pohon rindang tersenyum bahagia, tak kalah mengetahui bahwa kalimat itu telah dibacakan. "Bangun, Lando, bangkitlah. Bangkit, Lando, bangkitlah. Seseorang telah memanggilmu." Seketika itu pula petir menyambar
kuburan tersebut hingga membuatnya terbelah menjadi dua.